Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4196 Pembeli. Pada hari ini, Lin Bai keluar dari celah gunung. Di pagi hari, dia berdiri di tepi danau Wang Yue dan melihat ikan-ikan berenang di air. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya dengan kelima jarinya. Kekuatannya mengalir dengan jari-jarinya dan meremas bola air di kolam. Ikan-ikan di dalamnya melompat dan terlempar ke sana kemari, tetapi tidak dapat lepas dari telapak tangannya. Kemudian, Lin Bai mengepalkan tinjunya, dan kekuatan besar itu menghancurkan kolam menjadi gas dan menghilangkannya di udara. Apakah kamu sedang berolahraga? Tiba-tiba, suara Lin Bai terdengar dari belakang. Lin Bai selesai bekerja, terdiam dan berkata sambil tersenyum, "Kakak perempuan Jiang, tahukah kamu bahwa melihat orang berlatih di belakangmu dianggap mencuri keterampilan guru? Ini adalah tabu besar dalam seni bela diri. Maafkan aku." Jiang Xuansu meminta maaf dengan senyum masam dan berjalan ke Lin Bai, "Sepertinya keterampilan binaragamu sangat maju, dan telah membiarkanmu melihat pintu." Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Lupakan saja, sulit untuk mencapai level Xiao Cheng dan Da Cheng, tetapi itu jauh dari kata sempurna." Jiang Xuansu terkejut dan berkata, "Tidak dapat dipercaya. Keterampilan pembentukan tubuh macam apa yang membuat Anda, seorang seniman bela diri di alam kuasi Tao, memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan alam Tao 5 perampok? Alam jalan 5 perampok." Lin Bai adalah salah satu yang tercengang. Tadi malam, ketika dia baru saja menerobos tengah Wuxing Daoti, Lin Bai merasa bahwa kekuatan fisiknya hanya dapat mencapai level 3 perampokan. Tetapi ketika dia meninggalkan celah hari ini, Jiang Xuansu merasa bahwa kekuatan fisik Lin Bai sebanding dengan Wu Ba Daojing. "Apakah kamu berlatih beberapa keterampilan sihir?" Jiang Xuansu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan masalah besar untuk berlatih hukum terlarang keterampilan sihir di dunia iblis. Itu tidak melanggar prinsip-prinsip jalan yang benar, dan tidak ada tabu. Selama Anda bisa mendapatkan metode terlarang keterampilan sihir, hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk berlatih, Anda dapat berlatih. Jika itu di dunia roh, itu tidak akan berhasil. Begitu metode larangan kekuatan sihir diberlakukan, itu akan menghancurkan langit dan bumi, dan membawa bencana ke dunia. Misalnya, kuil Tao Tulang Putih, adalah salah satu metode terlarang sihir. Begitu diterapkan, bahkan dunia iblis merasa bahwa itu terlibat secara luas, dan itu harus ditekan oleh kekuatan bulan jahat dan ribuan negara. Menurut pendapat Jiang Xuansu, keterampilan pembentukan tubuh Lin Bai memiliki kekuatan yang luar biasa pada pandangan pertama, dan hanya metode terlarang sihir di dunia iblis yang bisa melakukannya. Itu adalah latihan rahasia yang kudapat dari latihan ini. Aku tidak menyadari bahwa aku telah berlatih seni bela diri untuk waktu yang lama. Lin Bai tersenyum, dan Jiang Xuansu tidak bertanya. Dia dapat melihat bahwa Lin Bai tidak ingin memberitahunya, jadi dia tidak ingin bertanya. Tepat pada saat ini, Li Yumen datang ke Pondok Pedang Tibet. Melihat Jiang Xuansu dan Lin Bai berdiri di samping Tan, mereka segera datang dan berkata, "Adik seperguruan King Luo, kakak seperguruan Jiang juga ada di sini." "Hebat. Adik seperguruan, aku menemukan pembelinya." Lin Bai bertanya, "Apakah itu dapat diandalkan?" "Harta karun 10.000 manik-manik ajaib tidak dapat dimakan oleh siapapun." Li Yu berkata dengan sungguh-sungguh, "Adik seperguruan King Luo benar. Harta karun 10 juta manik-manik ajaib akan bertahan selamanya. Tidak seorang pun di 13 negara bagian dapat memakannya. Jadi aku telah berlari bolak-balik beberapa hari ini untuk menemukan beberapa pedagang di kota Qilin, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat memakannya. Awalnya aku berencana untuk kembali berdiskusi denganmu dan menjualnya perlahan, tetapi aku tidak menyangka bahwa saat ini, Qin Yuyan, nona ketiga Paviliun Qin, memberiku sebuah ide." Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka, adik seperguruan Li, kau masih bisa menjalin hubungan dengan Qin Yuyan. Gadis kecil ini sekarang adalah nona paling berkuasa di Sekte Iblis Abadi." Li Yumen berkata sambil tersenyum masam, "Kakak seperguruan Jiang, aku berasal dari keluarga sederhana di Lianzhou. Tentu saja, aku seharusnya tidak memiliki kontak dengan nona Qin Yuyan. Namun, ketika aku mengunjungi Qin Ge kali ini, mereka mendengar bahwa aku akan membagikan 10 juta manik ajaib, yang membuat nona Qin Yuyan waspada, dan itulah sebabnya mereka terlibat." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, kedengarannya gadis Qin Yuyan ini masih menjadi tokoh. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, dia adalah sosok yang terkenal."
Meskipun aku belajar keras di Gua Buddha Abadi dan tidak sering muncul di dunia, aku tetap merasa seperti tersambar petir saat mendengar nama Nona Qin. Leluhur pendiri Paviliun Qin pernah memegang jabatan sebagai tetua agung di Sekte Iblis Abadi, dan keluarga Qin dari semua dinasti juga terikat pada Sekte Iblis Abadi. Penguasa Paviliun Qin saat ini adalah dua tetua dari Paviliun Tetua Sekte Iblis Abadi, dengan kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Gadis ini, Qin Yuyan, adalah putri ketiga di bawah lutut kedua tetua tersebut. Dia adalah roh bela diri tingkat dewa. Dia sangat berbakat, anggun, dan lebih cantik dari peri. Yang terpenting adalah dia tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas. Ketika dia berusia 8 tahun, dia mengikuti ibunya untuk mengendalikan bisnis di Paviliun Qin. Sekarang, Qin Yuyan memiliki posisi yang unik di Paviliun Qin. Jiang Xuanzu menatap Lin Bai dan berkata, terlebih lagi, 8 keluarga besar di Hengzhou semuanya ingin menikahi Qin Ge. Hampir setiap bulan, murid-murid mereka membawa hadiah penting kepada Qin Ge untuk melamar mereka, yaitu menikahi gadis Qin Yuyan. Sejak zaman dahulu, banyak wanita cantik yang bermasalah. Para wanita, lebih baik tidak terlalu cantik. Lin Bai tersenyum, kakak seperguruan Li, bicarakan baik-baik, ide apa yang diberikan gadis Qin Yuyan kepadamu? Li Yumen berkata, Nona Qin Yuyan berkata melihat seluruh 13 negara bagian yang kekal, tidak seorang pun dapat memakan harta karun ribuan manik-manik ajaib dalam satu tarikan napas. Jadi dia memberi kita 2 ide. Pertama, kita harus bekerja sama dengan Paviliun Qin untuk mengadakan lelang untuk melelang harta karun di tangan kita, tetapi waktunya akan sangat lama. Menurut perhitungan Nona Qin Yuyan, akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 tahun untuk menjual semua harta karun 10 juta manik-manik ajaib. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, 5 atau 6 tahun terlalu lama. Aku tidak bisa menunggu. Aku sangat membutuhkan manik-manik ajaib. Saya juga sudah mengatakan hal yang sama kepadanya. Kami sangat membutuhkan harta karun ini, jadi dia memberi kami ide kedua. Li Yumen berkata, biarkan dia maju, atas nama Paviliun Qin, mengumpulkan para pedagang di 13 negara bagian abadi, dan mengadakan lelang internal. Singkatnya, Nona Qin Yuyanlah yang mencoba mengumpulkan orang-orang kaya di 13 negara bagian abadi dan membiarkan mereka bekerja sama untuk membeli harta karun di tangan kita. Setelah mereka membeli harta karun, mereka dapat menggunakan saluran mereka sendiri untuk mencernanya. Jiang Xuanzu berbisik, cara kedua dapat diandalkan. Lin Bai juga sedikit mengangguk, ya, cara kedua lebih efisien. Li Yumen berkata, harta karun ini awalnya dicuri oleh kita. Jika kita menyimpannya di tangan kita, cepat atau lambat akan menjadi bencana. Sebaiknya kita mengambilnya sesegera mungkin. Benar sekali, kakak senior Li. Mari kita ikuti saran Nona Qin Yuyan. Lin Baizhan juga berkata bahwa jika semua orang kaya di 13 negara bagian abadi dapat dikumpulkan bersama, maka harta karun 10 juta manik-manik ajaib dapat dijual dalam bentuk potongan. Li Yumen berkata, tetapi Nona Qin Yuyan juga menginginkan persyaratannya sendiri. Dia berkata Qin Ge akan mengambil 5% dari setiap transaksi sebagai pengembalian. Artinya, dia menginginkan 500 juta manik-manik ajaib sebagai komisi, yang tidak akan menyia-nyiakan usaha Qin Ge. Hehe, pengusaha, Anda tidak bisa bangun pagi tanpa keuntungan. Lin Bai ingin menangis tanpa air mata, berapa banyak murid Sekte Iblis Abadi bekerja keras untuk mendapatkan 500.000 manik-manik ajaib dalam setahun. Dia membutuhkan 500.000 manik-manik ajaib segera setelah dia membuka mulutnya. Li Yumen juga mengangguk sambil tersenyum pahit. Jelas, dia tidak memperhatikannya. Dia masih ingin membiarkan Lin Bai membuat keputusan. Setelah memikirkannya, Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, berjanjilah padanya, tetapi aku juga memiliki persyaratan bahwa keamanan transaksi harus dijamin. Aku tidak ingin dikelilingi oleh sekelompok Taoxian dan Daoshen yang kuat tepat setelah aku menjual harta karun dan keluar dari pintu pelelangan. Bab 4197 Lembah Angin Musim Semi. Qin Yuyan. Li Yumen berkata, karena adik seperguruan King Luo telah setuju, aku akan mengatur agar kalian bertemu dengan Nona Qin Yuyan sesegera mungkin. Dia berkata bahwa dia tidak percaya bahwa siapapun di Sekte Iblis Abadi dapat memperoleh harta karun senilai ratusan miliar manik-manik ajaib dalam satu tarikan napas, jadi dia harus bertemu denganmu dan berdiskusi secara terperinci. Baiklah, kalian dapat mengaturnya sesegera mungkin. Lebih baik berada di Sekte Iblis Abadi,
di mana semua orang tahu akar dan dasarnya, dan di Sekte Iblis, mereka tidak berani main-main. Bagaimanapun, kita lemah dan dunia ini berbahaya. Setelah memikirkannya, Lin Bai menetapkan tempat pertemuan di Sekte Iblis Abadi. Kemudian Lin Bai dan Liu Men berdiskusi secara terperinci, dan Liu Men pergi untuk menghubungi Qin Yuyan. Di Pegunungan Abadi, ada tempat dengan pemandangan yang indah dan bunga-bunga yang bermekaran, yang disebut Lembah Musim Semi. Ini adalah kediaman Qin Yuyan. Lembah Chunfeng juga merupakan salah satu kuil Tao yang terkenal di Sekte Iblis Abadi. Tidak ada bunga buatan sendiri di dalamnya. Mengumpulkan kecemerlangan matahari dan bulan dari langit dan bumi, menyerap embun pagi dari langit dan bumi, dan mengumpulkan madu dari lebah roh unik di Lembah Chunfeng. Ini akan menghasilkan sejenis cairan roh yang disebut madu 100 bunga, yang sangat berharga. Sangat efektif untuk menuangkannya ke dalam alkimia dan penyulingan obat. Tentu saja, harta karun di Lembah Chunfeng tidak setenar 7 pekan raya Tao dari Sekte Iblis Abadi. Pada hari ini, Lin Bai dan Jiang Xuanzu datang ke Lembah Chunfeng dengan ditemani oleh gerbang Liu. Sebelum dia mendekat, Lin Bai dapat melihat seorang wanita muda anggun berpakaian putih, dengan kerudung di wajahnya, berdiri di mulut lembah. Matahari terbit-terbit di belakangnya, yang membuatnya bermandikan cahaya ilahi, dan kupu-kupu terbang naik turun di sekelilingnya, yang membuat gambar itu lebih halus. Sepertinya pria itu adalah Qin Yuyan. Sekilas, Lin Bai menyimpulkan dalam hatinya bahwa wanita ini adalah Qin Yuyan. Saya sudah lama mendengar tentang Daiming. Hari ini, saya melihatnya, dan dia benar-benar cantik. Jiang Xuanzu terkekeh dan mengangkat alisnya, seolah-olah dia memiliki semangat juang. Tidak ada wanita di dunia ini yang akan mengakui bahwa dia bukan milik orang lain. Benar saja, ketika Liu Men mendarat di mulut lembah bersama Lin Bai dan Jiang Xuanzu, dia pertama-tama memberi hormat kepada wanita itu dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Nona Qin Yuyan, saya akan memperkenalkan Anda." Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Jangan ganggu kakak senior Li. Saya kenal keduanya secara alami. Qin Yuyan telah bertemu dengan kakak senior menikmati berkah abadi selamanya." Wanita itu pertama-tama memberi hormat kepada Jiang Xuanzu. Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum, "Sudah bertahun-tahun aku tidak berjalan-jalan di klan, tetapi aku tidak menyangka adik seperguruanku masih mengenalku." Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Kakak seperguruan mungkin tidak ingat. Lebih dari 20 tahun yang lalu, kakak seperguruan diberikan gelar Putri Suci oleh klan. Dia pernah memanggil murid-murid muda Sekte Iblis Abadi untuk merayakan bersama. Pada hari itu, kakak seperguruan berdiri di atas awan seperti peri di bumi, sementara adik seperguruan berdiri di antara banyak murid dan tidak melakukan apapun." Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum, "Jika kamu mengatakan bahwa orang lain biasa-biasa saja, aku percaya itu. Tetapi bagaimana mungkin adik seperguruan Qin terlihat seperti orang biasa-biasa saja? Baiklah, aku hanya menemani orang-orang untuk melihat-lihat hari ini, jadi aku tidak banyak bicara. Tokoh utama yang sebenarnya adalah orang di sekitarku." Wanita itu kemudian menatap Lin Bai dan menatap mata Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas. 3.000 sutra hijau bagaikan air terjun, anggun bagaikan iblis, tanpa lukisan, tetapi bangga pada semua makhluk hidup. Dengan kerudung lembut di wajahnya, bibir merahnya menarik di balik kerudung, dan senyumnya seperti angin musim semi. Matanya seperti angin yang mendorong ombak. Pemimpin baru Pondok Pedang Tibet, adik seperguruan King Luo. Wanita itu menangis sambil tersenyum. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, "King Luo telah bertemu dengan saudari seperguruan Qin Yuyan." Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, "Kupikir adik seperguruan Li akan memperkenalkanku. Ternyata dia adalah pemilik baru Pondok Pedang Tibet. Sepertinya tidak perlu memeriksa barang-barangnya. Karena pemilik baru Pondok Pedang Tibet mengatakan bahwa dia memiliki 10 juta manik-manik ajaib, saudari seperguruan itu tentu saja mempercayainya. Adik seperguruan Li juga sangat membosankan. Jika kamu mengatakan bahwa dia adalah pemilik baru Pondok Pedang Tibet dan ingin menjual harta karun, tidak akan ada begitu banyak barang." Qin Yuyan melirik pintu ikan plum. Liu Men tersenyum malu, menyentuh kepalanya, salahkan aku, tolong kakak senior tenanglah." Lin Bai menjawab, "Aku tidak bisa menyalahkan kakak senior Li untuk masalah ini. Ini masalah besar. Aku sudah bilang padanya untuk tidak mengungkapkannya dengan mudah.
Karena kita di sini, kita harus merepotkan kakak senior Qin untuk memeriksa barang-barang. Bagaimanapun, kita di sini untuk berbisnis. Tentu saja, kita harus saling percaya. Kalau tidak, kita tidak bisa bekerja sama. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, adik junior King Luo itu terus terang, jadi silakan pergi ke lembah dan bicara. Lembah angin musim semi milikku tidak sebagus pondok Changjian dan gunung Xiandong yang dibangun oleh kakak senior Seng Nu. Tolong jaga aku. Qin Yuyan menyapa 3 orang yang memasuki lembah. Lin Bai memiliki pemahaman baru tentang gadis ini. Sebelumnya, Lin Bai tahu dari Jiang Xuansu dan Li Yu bahwa gadis ini adalah wanita cantik dengan kecantikan alami dan bencana bagi negara dan rakyat. Namun, setelah berbicara, Lin Bai merasa bahwa gaya perilaku Qin Yuyan tidak dapat ditembus, tertib, sopan, dan nyaman. Berjalan ke lembah angin musim semi, bunga-bunga eksotis yang berwarna-warni membuat ketiga orang itu merasa nyaman. Meskipun lembah itu penuh dengan bunga-bunga eksotis, tetapi semuanya tersusun rapi, orang-orang tampak terpesona, tetapi tidak ada rasa kekacauan. Jauh di dalam lembah, ada beberapa rumah kecil, indah dan anggun, tanaman merambat hijau dari tanah, penuh dengan musim semi, kupu-kupu terbang, penuh vitalitas. Di depan gubuk, 4 orang duduk di tanah, Qin Yu mengasapi api, memasak air roh, memasak teh roh, aroma teh memenuhi lembah. Teh ini jauh lebih baik daripada milikmu. Jiang Xuansu hanya mencium aroma teh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Lin Bai. Lin Bai menyeringai dan merasa malu. Tehnya baru saja dibeli dari pasar. Tentu saja, rasanya tidak sebaik teh yang disajikan Qin Yuyan untuk tamu. Haha, kakak senior Jiang tidak salah. Teh di sini memiliki sejarah yang panjang. Itu adalah pohon teh di gunung yang dipenuhi dengan ide-ide Tao ketika Suyong, leluhur di masa lalu, berlatih dalam pengasingan di Gunung Xiandong. Kemudian, pohon itu ditemukan oleh Paviliun Qinku, tetapi butuh banyak upaya untuk memindahkan pohon teh ini keluar dari Gunung Xiandong. Kakak senior Jiang, tolong. Sambil bercanda, tangan putih halus Qin Yuyan memegang teh untuk Lin Bai dan Jiang Xuansu. Sepanjang hidupnya, Li tidak pernah begitu bersemangat minum teh. Lin Bai menyesapnya, dan tehnya manis dan dingin. Tampaknya ada semua jenis rasa di dunia, dan rasanya bertahan lama. Itu memang teh enak yang langka di dunia. Setelah minum 2 gelas, Lin Bai melepas tas penyimpanan dan berkata, dengarkan kakak senior Li, kakak senior Qin ingin melihat apakah benar-benar ada harta karun senilai puluhan juta manik-manik ajaib dari murid-murid Sekte Iblis Abadi. Kakak senior, silakan lihat. Apakah harta karun di tas penyimpanan itu bernilai puluhan juta manik-manik ajaib? Qin Yuyan mengambil tas penyimpanan itu sambil tersenyum. Tidak ada tanda-tanda roh di atasnya. Qin Yuyan dapat dengan mudah membukanya. Ketika pikirannya masuk ke dalam, dia melihat semua harta karun itu. Dari membuka tas penyimpanan hingga mengembalikannya ke Lin Bai, wajah Qin Yuyan tidak berubah, dan bahkan matanya tidak berfluktuasi. Jelas, dia tidak terkejut melihat harta karun ini dan tidak baru. Dia telah bertanggung jawab atas Paviliun Qin selama bertahun-tahun, dan telah terbiasa melihat harta karun antara langit dan bumi. Nilai harta karun yang mengalir melalui tangannya setiap bulan lebih dari puluhan juta. Nilai. Qin Yuyan mengembalikan tas penyimpanan itu kepada Lin Bai secara langsung, dan menjawab dengan tegas, ada lebih dari 10 juta harta karun di dalamnya. Mohon maafkan saya, saudara seperguruan King Luo. Lagi pula, jika saya ingin mengumpulkan para pedagang dari 13 negara bagian abadi atas nama Qin Ge, maka mereka semua akan datang. Jika Anda tidak dapat membawa begitu banyak harta karun, itu akan menjadi wajah Paviliun Qin, jadi saudara seperguruan harus memeriksa barang-barang terlebih dahulu. Ya, saya mengerti. Lin Bai mengangguk berulang kali untuk menunjukkan pengertian. Bab 4198 3 hal. Setelah memastikan keaslian harta karun itu, Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, aku heran apakah adik seperguruan Li memberitahu adik seperguruan King Luo bahwa aku ingin mengambil komisi 5% dari Paviliun Qin. Lin Bai mengangguk dan tertawa, wajar saja Paviliun Qin menghubungi penjual dan memberikan komisi 5%. Jika aku tidak setuju, aku tidak akan datang ke lembah Chunfeng untuk menemui kakak seperguruan Qin hari ini. Ayolah, Qin Yu merokok sambil tersenyum. Lin Bai berkata, tapi kakak seperguruan Qin, tolong lebih perhatikan keamanan tempat perdagangan. Aku tidak ingin dikejar oleh banyak orang kuat di alam abadi dan dewa hanya setelah menjual harta karun itu.
Tolong jangan khawatir tentang ini, kakak seperguruan King Luo. Aku sudah siap untuk itu. Qin Yuyan terkekeh dan menyerahkan pil dari kantong penyimpanan kepada Lin Bai, dan berkata, ini adalah pil pengubah tulang. Setelah meminumnya, adik seperguruan King Luo akan menggunakan kekuatan roh untuk merangsang kekuatan obat dan mengubah penampilan sesuka hati. Obatnya akan bertahan selama 3 hari. Tentu saja, adik seperguruan King Luo juga dapat mempercepat peningkatan kekuatan spiritual, sehingga kekuatan obatnya dapat dihilangkan sesegera mungkin. Pil pengubah tulang ini tidak murah. Dibutuhkan 10.000 manik ajaib. Karena adik seperguruan King Luo khawatir bahwa dia akan dikepung setelah menjual harta karun itu, aku akan mengatur tempat perdagangan di lembah Chunfeng, dan waktunya akan setengah bulan kemudian. Pada saat itu, adik seperguruan King Luo akan meminum pil pengubah tulang untuk mengubah wajahnya dan berpartisipasi dalam pelelangan. Bagaimana? Setelah melihat pil pengubah tulang itu dengan saksama, Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. Kalau begitu kita akan menunggu kabar baik dari kakak seperguruan Qin. Setengah jam kemudian, Qin Yuyan mengirim Lin Bai dan Jiang Xuanzu untuk meninggalkan lembah Chunfeng. Baru saja kembali ke pondok pedang Tibet, dia melihat Li Mojun berdiri di paviliun, menatap ikan di kolam bulan dengan linglung. Guru besar. Saya sudah melihat pemimpin. Saya sudah bertemu dengan saudara seperguruan saya yang lebih tua. Li Yumen, Lin Bai dan Jiang Xuanzu bergegas maju untuk memberi hormat. Li Mojun tersenyum, apakah kalian sudah kembali? Bisakah paviliun Qin memakan manik-manik ajaib senilai jutaan yuan? Begitu pikiran Lin Bai membeku, Li Mojun benar-benar tahu bahwa Lin Bai dan yang lainnya telah pergi menemui Qin Yuyan di paviliun Qin, sepertinya semua hal di Sekte Iblis Abadi tidak dapat lepas dari pandangan pemimpin. Apakah kalian tidak tahu apa yang terjadi dengan kedatangan pemimpin? 3 hal. Li Mojun terkekeh, hal pertama adalah utusan yang dikirim ke Sekte Dewa Bulan Merah telah kembali. Sekte Dewa Bulan Merah telah berjanji untuk berdamai. Xuanzu telah mulai menarik pasukan dari Lianzu. Diperkirakan semua prajurit Xuanzu akan mundur dari Lianzu dalam waktu setengah tahun. Dan tanggal kompetisi seni bela diri yang disepakati oleh Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Abadi akan jatuh 5 bulan kemudian. Butuh waktu 3 bulan untuk pergi dari Sekte Iblis Abadi ke Sekte Dewa Bulan Merah, dan akan memakan waktu 3 bulan bagimu untuk menyeberangi perbatasan, jadi setelah 2 bulan, kamu harus mulai. King Luo, kamu akan mengikuti tim dan pergi ke Sekte Dewa Bulan Merah atas nama pengalaman. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kita akan mulai dalam 2 bulan dan semuanya akan siap. Li Mojun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, hal kedua adalah bahwa 3 murid Sekte Iblis yang ditangkap di kuil Tao Baigu diinterogasi oleh Balai Hukuman selama berhari-hari setelah mereka dibawa kembali ke sekte tersebut. Namun, mereka tetap mengklaim bahwa mereka tidak mengenal Tuan Lu dan bahkan tidak melihatnya secara langsung. Ketiga orang itu berasal dari Liga Gangzu, Liga Quanzhou, dan Liga Lezu. Mereka tidak saling mengenal. Namun suatu hari, Tuan Lu menghubungi mereka secara diam-diam dan meminta mereka untuk pergi ke kuil Tao Baigu untuk membuat kesepakatan untuknya. Dia menjelaskan bahwa dia akan memberikan setiap murid 30.000 manik-manik ajaib sebagai hadiah. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Ketiga murid itu adalah boneka. Lin Bai sudah menebak hasilnya. Lin Bai bertanya, apa yang akan kau lakukan dengan klan itu? Tidak perlu memeriksa lagi. Li Mojun berkata, tentu saja, kita harus mencari tahu kebenaran tentang masalah ini, dan kita harus menyelidiki dan menanganinya sesegera mungkin. Meskipun transaksi ini telah dihancurkan oleh rencanamu, kau dapat melihat bahwa klan tulang Baigu Daochang tidak mengungkapkan identitas Tuan Lu dengan marah. Itu berarti bahwa orang Minggu masih ingin mengandalkan Tuan Lu untuk memberi mereka petunjuk untuk penyegelan. Jadi aku berharap Tuan Muda Lu ini akan berdagang dengan klan tulang cepat atau lambat. Kita dapat menghancurkan satu transaksi, tetapi sangat sulit untuk menghancurkan transaksi kedua mereka. Oleh karena itu, Tuan Lu harus ditangkap sesegera mungkin. Tetapi kau tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang. Kau dapat pergi ke Sekte Dewa Bulan Merah. Hanya ketika kau kembali dari Sekte Dewa Bulan Merah, kau akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para pemimpin Sekte Iblis Abadi saat ini. Lin Bai mengangguk sedikit. Li Mojun berdiri sambil memegang tangannya, hal ketiga, aku pernah berjanji padamu, jika kau dapat menghancurkan transaksi ini dan membantu klan menangkap para pengikut sekte jahat yang mengkhianati sekte, sekte itu pasti akan mendapat hadiah besar.
Meskipun Tuan Lu belum menangkapnya, transaksi itu hancur, dan para pengikut sekte jahat yang mengkhianati sekte itu juga telah menangkap 3 dari mereka. Tugas ini dianggap sebagai penyelesaianmu. Hadiah yang seharusnya diberikan kepadamu tidak akan dibatalkan oleh klan. Aku berjanji padamu bahwa setelah acara selesai, aku akan memberimu hadiah 500.000 manik ajaib. Kau dapat memilih salah satu harta karun di rumah harta karun, dan kau juga dapat memilih salah satu kekuatan sihir dan metode Tao di Gedung Sutra. Li Yumen, Jiang Xuanzu, kalian sama. Lin Bai tampak tenang dan berkata, terima kasih banyak. Li Yumen bersemangat, terima kasih atas hadiahmu. Sebaliknya, Jiang Xuanzu tampaknya tidak terlalu mementingkan hal-hal ini dan tidak berbicara. Kalau begitu, ikutlah denganku dan bawalah kau untuk mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Sambil meletakkan kedua tangannya di punggung, Li Mojun segera terbang keluar dari pondok pedang Tibet. Lin Bai, Li Yumen dan Jiang Xuanzu mengikutinya. Li Yumen mengikuti Lin Bai dan berkata dengan penuh semangat, adik seperguruan King Luo, tampaknya area aktivitas kita di rumah harta karun dan gedung sutra belum ditetapkan dengan jelas. Dengan kata lain, kita dapat pergi ke bagian dalam rumah harta karun dan gedung kitab suci Buddha untuk memilih harta karun yang lebih baik. Ini adalah kesempatan yang beruntung. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksud kakak senior Li dengan ini? Li Yumen berkata, yang tidak kau ketahui, adik seperguruan King Luo, adalah bahwa rumah harta karun dan gedung sutra semuanya terbagi menjadi 9 lantai. Semua jenis kekuatan sihir, Taoisme, dan senjata sihir kuat dan lemah. Harta karun yang paling kuat ditempatkan di beberapa lapisan belakang. Jika kau tidak memberikan kontribusi luar biasa bagi sekte, kau hanya dapat memilih harta karun dari 6 lapisan pertama. Hanya setelah kau mendapatkan izin dari sekte, kau dapat memasuki lantai 3. Kau tahu, peluang sebenarnya ada di 3 lapisan belakang. Kali ini, pemimpin tidak menentukan bahwa kita tidak dapat memasuki 3 lapisan terakhir, artinya, kita dapat pergi ke 3 lapisan terakhir untuk memilih harta karun. Lin Bai tidak mengerti rumah harta karun dan gedung sutra dari Sekte Iblis Abadi. Ia hanya mengikuti Li Mojun. Namun, Lin Bai mengikuti Li Mojun, tetapi menemukan bahwa beberapa dari mereka tampaknya telah berkeliaran di pegunungan abadi. Pemandangan di sekitarnya muncul berulang kali, tetapi ia belum mencapai rumah harta karun dan gedung kitab suci Tibet. Tiba-tiba, Lin Bai merasa bahwa ia telah melewati semacam batas, dan pandangannya tiba-tiba berubah. 7 gunung yang tinggi dan megah berdiri di antara langit dan bumi. Sesekali, ia dapat melihat beberapa murid terbang bola-balik di pegunungan. Disinilah kita, tanah Sekte Iblis Abadi, 7 puncak Jue Abadi. Bab 4199, 7 puncak Absolut Abadi. Puncak Hijue Abadi adalah kisah tersembunyi dari Sekte Iblis Abadi. Li Yumen berbisik kepada Lin Bai, 7 puncak suci ini berisi, prajurit sihir, obat-obatan ilahi, keterampilan, warisan, harta asing, pembelajaran lain-lain, metode terlarang, yang dikumpulkan oleh sekte. Apa yang akan kita tuju kali ini adalah rumah harta karun untuk mengumpulkan senjata sihir dan gedung kitab suci Tibet untuk mengumpulkan keterampilan. Puncak 7 Jue Abadi terletak di pegunungan abadi, ruang independen yang terisolasi dari dunia. Dikelilingi oleh susunan dharma dan larangan yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada ordo giok utama, tidak seorang pun dapat memasukinya. Selain itu, ada leluhur tua yang duduk di puncak 7 Jue Abadi. Jika ada penyusup, leluhur ini akan menjadi yang pertama mengetahuinya. Sekarang Li Mojun datang bersama Lin Bai dan yang lainnya. Meskipun para leluhur mengetahuinya, mereka tidak akan mengambilnya jika mereka melihatnya sebagai pemimpin. Ini adalah puncak 7 Jue Abadi. Apakah kamu akan memilih senjata sihir terlebih dahulu? Atau pergi ke gedung kitab suci Tibet untuk memilih keterampilan terlebih dahulu? Sambil berbicara, Li Mojun melemparkan 3 buah batu giok dari tas penyimpanannya kepada Lin Bai dan ketiganya, ini adalah batu giok milik guru. Pegang batu giok itu di tangan kalian. Kalian dapat masuk dan keluar dari puncak 7 Jue Abadi sesuka hati. Silakan. Kalian dapat memilih apapun yang kalian inginkan, tetapi syaratnya adalah kalian hanya dapat mengambil satu. Kalian dapat mengambilnya setelah memikirkannya. Setelah mereka menerima batu giok itu, mereka menundukkan tangan untuk berterima kasih kepada mereka. Aku akan memanggil kakekku. Kalian dapat melakukannya sendiri. Setelah kalian memilih, aku akan tahu bagaimana cara pergi.
Setelah Limo Jun selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di antara langit dan bumi, meninggalkan Lin Bai dan ketiganya yang saling menatap. Lin Bai melihat cincin giok di tangannya dan bertanya sambil tersenyum, kemana kita akan pergi dulu? Li Yumen berkata, pergi dan pilih senjata ajaib dulu. Kebetulan aku juga kekurangan senjata tajam untuk menyerang dan membunuh. Jiang Xuansu mengangkat bahu, tidak masalah. Pokoknya, aku datang ke tempat ini kapanpun aku mau. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku ke sini. Meskipun ada banyak harta karun di puncak 7 Jue abadi, beberapa di antaranya sangat kuat, tetapi tidak dapat dikendalikan oleh kami. Jadi, ketika Anda memilih, Anda harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, pergilah dan pilih senjata ajaib terlebih dahulu. Di bawah pimpinan Jiang Xuansu, mereka pergi ke Gunung Senbing. Menemukan pintu masuk di gunung, dan ketiganya menyeberangi perbatasan ke ruang lain. Di ruang dalam Gunung Senbing, ada banyak harta karun yang melayang di udara, memancarkan fluktuasi kekuatan dan prestise yang luar biasa. Lin Bai mendongak dan terkejut. Semua harta karun di tempat ini berada di level Senbing, dan Lin Bai juga melihat banyak prajurit Tao. Ini masih lantai pertama. Tidak ada yang bagus tentang itu. Pergi ke lantai belakang. Jiang Xuansu membawa Lin Bai dan Li Yumen untuk berjalan maju, melintasi perbatasan lagi dan tiba di lantai 2. Benar saja, setelah melangkah ke lantai 2, Lin Bai melihat bahwa harta karun di sini jauh lebih baik daripada yang ada di lantai pertama. Tetapi Jiang Xuansu tidak berhenti dan kembali bersama Lin Bai dan pintu ikan plum. Ketiga, keempat, kelima, keenam. Di mata penganut Tao, harta karun dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah Senbing, yang dapat dibagi menjadi 3 kategori, inferior, medium, top dan terbaik, diikuti oleh Taoisme. Senjata ajaib adalah senjata tajam untuk menyerang dan membunuh di tangan seorang prajurit. Itu dapat menandingi keterampilan magis dan teknik Tao yang dipraktikkan oleh prajurit, seperti teknik pedang, teknik tinju, teknik telapak tangan, teknik pisau, del. Yang kedua adalah senjata ajaib. Ada banyak jenis senjata ajaib, seperti segel, gulungan, botol giok, dan benda-benda aneh lainnya. Senjata ajaib semacam ini seringkali mengandung kekuatan yang sangat kuat, atau dapat membantu prajurit mengendalikan kekuatan yang sulit dikendalikan antara langit dan bumi, seperti memanggil angin dan hujan, mengendalikan guntur dan kilat, del. Ketika dia tiba di lantai 6, Jiang Xuansu tidak khawatir untuk melangkah lebih jauh. Sebaliknya, dia berkata kepada Lin Bai dan Li Yumen, harta karun di lapisan ke-6 cocok untuk prajurit di bawah level Daoshen, dan tidak akan ada serangan balik. Jika kalian melangkah lebih jauh, harta karun setelah level ke-7 akan sangat kuat, tetapi tidak semua orang dapat mengendalikannya. Itu tergantung pada pilihan kalian. Kalian ingin memilih senjata ajaib yang dapat digunakan sekarang. Jika kalian dapat meningkatkan kekuatan kalian sendiri, kalian dapat memilihnya dari level ke-6. Jika kalian ingin merencanakan masa depan dan merasa bahwa kalian memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke level di atas Taiyi Dao Guo dalam kehidupan ini, kalian dapat memilih dari beberapa level berikutnya. Kata-kata Jiang Xuansu membuat Lin Bai dan Li Yumen berpikir dalam-dalam. Menurut perkataan Jiang Xuansu, harta karun level 6 cocok untuk mereka yang berada di bawah level Tao dan Dewa, dan tidak akan ada serangan balik. Jika Anda terus meningkatkan kekuatan Anda dapat memilih senjata sihir yang bagus dari level 6. Namun, meskipun senjata sihir setelah level 6 kuat, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, akan ada serangan balik yang kuat. Pergi ke level 7 dan pilih senjata sihir setelah saya dapat memilih, saya tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Ada sangat sedikit kesempatan bagi setiap murid Sekte Iblis Abadi untuk memasuki 3 level terakhir. Anda harus memikirkannya. Jika kau melewatkan kesempatan ini, aku khawatir kesempatan berikutnya untuk memasuki 3 lapisan kedua akan datang ratusan tahun kemudian. Jiang Xuansu mengingatkan dengan ramah. Li Yumen merenung sejenak dan berkata, adik seperguruan King Luo dan kakak seperguruan Jiang, kurasa kesempatanku untuk mengolah buah Dao Taiyi dalam hidupku terlalu kecil. Aku khawatir itu adalah batas untuk mengolah Dewa Dao Jiupin. Tidak ada gunanya bagiku untuk pergi ke 3 lantai terakhir. Lebih baik memilih harta karun dari lantai 6 yang bisa membuatku menggunakan periode Dewa Dao. 3 lantai terakhir, aku tidak akan pergi. Lin Bai berkata, aku tertarik pada 3 lantai kedua.
Karena kakak seperguruan Li tidak pergi, tolong bawa aku ke lantai 3. Jiang Xuanzu mengangguk dan tertawa. Lin Bai dan Jiang terus berlari kencang ke depan, sementara Li Yumen tetap di lantai 6 dan memilih harta karun. Di puncak 7 Jue abadi, di suatu tempat di pegunungan. Li Mojun berdiri dengan hormat di belakang seorang lelaki tua yang duduk di tepi sungai, menyendok air dan menyeduh teh. Leluhur tua ini adalah salah satu leluhur yang menjaga puncak 7 Jue abadi. Semua leluhur lainnya sedang menyendiri. Li Mojun hanya melihat leluhur tua ini ketika dia datang ke sini. Anak laki-laki berkebangsaan Tuntian, jika dia benar-benar berlari ke lantai 9. Leluhur tua itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata pucat dan mati di bawah rambutnya yang acak-acakan, yang sangat menakutkan. Namun dia berkata sambil tersenyum, Mojun, keputusan yang kamu buat sangat berisiko. Li Mojun menganggukkan kepalanya dan berkata, aku tahu, tetapi aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Jika aku tidak mencoba membalikkan situasi Sekte Iblis Abadi saat ini, aku khawatir itu akan berkurang 100 tahun atau bertambah 1000 tahun. Jika Sekte Iblis Abadi tidak dihancurkan oleh Sekte Dewa Bulan Merah, itu akan dibunuh oleh Sekte Bulan Jahat. Sambil mendesah panjang, leluhur tua itu tampaknya merasakan ketidakberdayaan Li Mojun, baiklah, kamu adalah pemimpin Sekte Iblis Abadi kontemporer. Kami tentu saja mendukung keputusanmu. Sekarang aku ingin melihat senjata ajaib apa yang akan dipilih oleh bocah klan Tuntian. Bab 4200, Daun yang Menutupi Langit. Li Yumen tetap berada di lantai 6 untuk memilih senjata ajaib. Lin Bais dan Jiang Xuanzu terus berjalan. Setelah tinggal sebentar di lantai 7, Lin Bai menemukan beberapa senjata ajaib yang bagus. Itu sangat menarik, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak banyak membantu. Bagiku sekarang, aku memiliki pedang iblis, kekuatannya sudah cukup. Harta karun yang aku pilih tidak harus begitu agresif, lebih baik menjadi yang paling berguna bagiku sekarang. Setelah berjalan melalui lantai 7, Lin Bai melepaskan harta karun yang sangat kuat yang baru saja dilihatnya, dan melangkah ke lantai 8. Semakin lama dia pergi, semakin sedikit harta karun yang tertinggal, tetapi semakin tinggi level barang harta karunnya. Lin Bai tidak terburu-buru, tetapi perlahan menemukannya di lantai 8. Apa ini? Ketika Lin Bai berjalan melewati rak, dia dapat melihat daun kuning layu mengambang di atasnya, yang hanya seukuran jari. Urat-uratnya jelas dan dapat dengan mudah dilihat saat ini. Tutupi daun langit. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, itu terbuat dari daun pohon tanpa akar. Itu dapat menyembunyikan napas dan jiwanya sendiri dengan sempurna. Itu dapat dianggap sebagai semacam senjata sihir tambahan, tetapi tidak memiliki nilai praktis yang besar. Sebenarnya, menurutku tidak tepat untuk meletakkannya di lapisan ke-8. Karena efeknya, tidak apa-apa untuk meletakkannya di lapisan ke-5. Namun, karena pohon 5 akar sangat sulit ditemukan, dan pemurnian daunnya sangat rumit, jadi itu diletakkan di lapisan ke-8. Mata Lin Bai berbinar, bisakah kamu menutupi pencapaian dan jiwamu? Bisakah itu menutupi jiwa seni bela diri? Jiang Xuanzu berkata, jiwa seni bela diri. Oh, aku lupa bahwa kamu belum menembus Tao. Adik seperguruan King Luo, ketika seorang prajurit menerobos alam Tao, kombinasi Sendan dan Wuhun akan memadatkan buah Dao. Pada saat itu, tidak akan ada jiwa di tubuh prajurit, hanya buah Dao. Napas roh bela diri yang kau ucapkan di mulutmu akan menjadi napas rohmu sendiri setelah kau membentuk buah Tao. Menutupi daun langit dapat dengan sempurna menutupi napas roh, yang secara alami juga dapat menutupi napas roh. Lin Bai mengangguk sedikit, dan diam-diam menuliskan daun langit yang menutupi. Dia terus mengikuti Jiang Xuanzu. Melangkah ke lantai 9, tidak banyak harta karun di dalamnya, hanya beberapa ratus saja, tetapi masing-masing memancarkan fluktuasi kekuatan yang menakutkan. Lin Bai merasa bahwa salah satu dari mereka cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Lin Bai sangat bersemangat tentang harta karun di lapisan ke-9, tetapi seperti yang dikatakan Jiang Xuanzu, jika harta di 3 lapisan terakhir tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka tidak dapat digunakan. Lin Bai mendatangi pedang yang terbakar dan dengan ragu-ragu melepaskannya. Namun, kekuatan pedang itu mengalir ke tubuh Lin Bai dan tidak dapat dikendalikan oleh Lin Bai. Selain itu, ia membakar meridian dan tulang-tulang di tubuh Lin Bai. Untungnya, Lin Bai meletakkannya tepat waktu, yang tidak menyebabkan bencana. Meskipun harta karun di lantai 9 bagus, aku tidak senang menerimanya sekarang.
Lin Bai, yang berdiri di lantai 9, menghela nafas melihat semua harta karun di sini. King Luo, apakah kamu sudah memilih? Tanya Jiang Xuanzu. Lin Bai melihat harta karun di lantai 9 dan menganggukkan kepalanya sedikit, sudah dipilih. Apa yang kamu pilih? Tanya Jiang Xuanzu dengan rasa ingin tahu. Tutupi daun langit. Lin Bai tertawa dan kembali ke lantai 8 bersama Jiang Xuanzu. Ia datang ke rak pedang Zetianye. Ia mengambilnya dari rak dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Setelah kembali ke pondok pedang Tibet, ia perlahan-lahan menyempurnakannya. Setelah itu, Lin Bai dan Jiang Xuanzu kembali ke lantai 6 dan melihat gerbang ikan plum menunggu mereka dengan wajah gembira. Melihat penampilan gerbang ikan plum yang gembira dan gembira, tampaknya mereka telah memilih harta karun favorit mereka. Adik seperguruan Li, apa yang kamu pilih? Jiang Xuanzu berjalan mendekat dan bertanya. Sambil tersenyum, pencuri itu mengangkat lengannya dan menggulung lengan bajunya. Lin Bai dan Jiang Xuanzu melihat bahwa dari daging dan darahnya, Lin Bai dan Jiang Xuanzu dapat melihat sisik biru keluar dari daging dan darahnya, membentuk baju besi biru di tubuhnya, yang membuat gerbang ikan plum tampak kuat. 1000 sisik naga, hal yang bagus. Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum. Meskipun Lin Bai tidak tahu asal-usul baju besi itu, dia tampak tangguh dan memiliki pertahanan yang sangat baik. Hei, hei. Senyum konyol Li Yumen, aku memiliki cukup banyak cara menyerang di tanganku. Aku selalu ingin mendapatkan senjata sihir pertahanan yang bagus. Hari ini aku beruntung datang ke rumah harta karun dan akhirnya mendapatkan keinginanku. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ayo, kita pergi ke Gedung Sutra. Ketiganya meninggalkan Gunung Senbing dan pergi ke Gedung Kitab Suci Tibet. Dengan bantuan perintah Giok, mereka dapat dengan mudah memasukinya. Adapun Jiang Xuanzu, dia tidak memilih harta karun. Menurut perkataannya, dia bisa datang ke rumah harta karun kapanpun dia menginginkannya. Ketika ketiga orang itu keluar dari Gunung Senbing, di kaki gunung dan di samping sungai, Li Mojun berkata dengan lembut, itu pilihan yang bagus untuk menutupi daun langit. Kamu salah, Mojun. Leluhur tua itu berkata dengan suara rendah, itu bukan hanya pilihan yang bagus untuk King Luo, tetapi juga pilihan terbaik. Setelah menerobos alam Tao, semakin banyak seniman bela diri dapat dengan mudah merasakan keberadaan menelan roh seni bela diri, dan daun yang menutupi langit di tangannya dapat dengan sempurna menutupi napas menelan roh seni bela diri di tubuhnya. Jika dia terbiasa dengannya, bahkan kita hampir tidak dapat melihat bahwa tubuhnya menelan roh dalam sekejap. Anak ini sangat pintar. Dia tidak tertarik dengan begitu banyak harta di rumah harta karun. Sebaliknya, dia mengambil tempat kedua dan memilih harta yang paling berguna untuk dirinya sendiri. Mojun, sepertinya kamu tidak memilih orang yang salah. Mungkin anak ini memiliki kekuatan untuk menumbangkan alam semesta. Setelah itu, aku akan mendukung semua keputusanmu. Li Mojun sangat gembira, terima kasih banyak. Li Mojun menggunakan Lin Bai, seorang anggota klan Tuntian. Meskipun para tetua di klan mendukungnya, masih banyak tetua yang mengeluh. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak pengakuan dan dukungan dari para leluhurnya, itu akan lebih bermanfaat bagi tindakan Li Mojun di masa depan. Tampaknya merupakan hal yang sangat umum bagi Lin Bailai untuk memilih harta karun dari puncak 7 Jue yang kekal, tetapi di mata leluhur itu sudah merupakan ujian. Leluhur tua itu juga sedang memeriksa apakah Lin Bai bisa menjadi pemimpin yang hebat. Jelas, Lin Bai terpesona oleh begitu banyak harta karun di rumah harta karun, tetapi Lin Bai masih belum tertarik. Sebaliknya, setelah berpikir 2 kali, dia memilih apa yang paling bermanfaat baginya daripada yang paling kuat. Sitianya tidak memiliki kekuatan serangan. Itu hanya dapat menutupi napas prajurit. Bagi banyak prajurit, itu adalah iga ayam dan tidak akan mempertimbangkannya sama sekali. Di rumah harta karun, ada banyak harta karun yang lebih kuat dan hebat daripada sitianya, yang sering kali menghancurkan langit dan bumi. Namun, Lin Bai masih tidak mempunyai pilihan lain, karena dia tahu kalau harta karun ini tidak dapat mengeluarkannya dari masalah, tapi dia dapat membuat Lin Bai tidak terlalu kesulitan, jadi itu adalah pilihan yang terbaik bagi Lin Bai.